Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yolanda dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria dan wanita. Mengapa makhluk hidup bereproduksi? Karena untuk melestarikan keturunannya untuk berkembang biak, itu kenapa kita harus melakukan reproduksi. Tujuan dari reproduksi yaitu untuk mempertahankan jenisnya. Demikian juga pada manusia. Proses produksi pada manusia itu diatur oleh sistem reproduksi. Nah, kalau pada manusia, sistem reproduksi itu ada dua jenis, yaitu yang pertama, sistem reproduksi perempuan, dan kedua, sistem reproduksi laki-laki. Masing-masing ini ia mempunyai fungsi yang berbeda, mempunyai bagian-bagian yang berbeda. Sistem reproduksi pada manusia itu berfungsi atau dimulai berfungsi itu ketika seseorang sudah mencapai kedewasaan atau sudah mencapai masa pubertas. Pada pria, kalau sudah mencapai kedewasaan, ia akan menghasilkan sel kelamin jantan atau bisa disebut dengan sel sperma dan juga hormon testosteron. Kalau pada perempuan, apabila dia sudah mencapai masa pubertas, dia akan menghasilkan sel telur atau bisa disebut juga dengan sel ovum. Dan juga hormon estrogen ini kalau perempuan, perkembangan atau reproduksi pada manusia terjadi secara pitipat, yaitu melahirkan anak dan fertilasinya atau proses pembuahannya itu secara interval di dalam tubuh manusia. Karena manusia memiliki alat-alat reproduksi yang mendukung fungsi tersebut. Ini bagian gambar sistem reproduksi pria. Di sini ada vas deferens, ada penis, ada uretra, ada testis, sekrotum, dan juga epidermis. Di sini masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu epidermis. Di sini yaitu fungsinya tempat pematangan sperma. Yang selanjutnya yaitu sekrotum yang berfungsi untuk melindungi testis dan juga suhu-suhu testis agar sesuai untuk dia menghasilkan atau memproduksi sperma. Fungsinya testis, ia akan menghasilkan sel kelamin jantan atau bisa disebut dengan spermatozoa dan juga hormon testosteron atau disebut spermatozoo. Jadi bentuknya seperti telur ini. Dia di sini tempat sementara, yaitu sel sperma. Sperma ditampung di sini di tempat penampungan sebelum dikeluarkan selanjutnya, yaitu uretra. Uretra ini merupakan saluran panjang dan ia membawa sperma dan urin ke dalam keluar tubuh. Nah, ini di sini ada saluran panjang yang dimana fungsinya yaitu dia untuk mengeluarkan sperma dan juga urin atau air pipis. Nah, selanjutnya penis. Penis ini gambarnya yaitu tempat pengeluaran sperma dan juga urin. Jadi kalau dia mengeluarkan urin, dia di alat penis ini. Sistem reproduksi namanya penis. Di penis ini di mana ia pengeluaran sperma dan juga urin melalui alat ini. Yang terakhir yaitu
vas deferens. Fungsinya yaitu tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Saluran ini bermuara pada epidermis. Untuk sel sperma, ini seperti kecobong, dia mempunyai kepala, badan, dan juga ekor. Ini bentuk sel sperma. Saat ketika seseorang laki-laki, dia melakukan ejakulasi atau proses pengeluaran sperma. Satu kali pengeluaran, sperma dia akan menghasilkan berjuta-juta kali sel sperma. Tetapi hanya satu yang bisa dibuai melalui sel telur yang dapat. Selanjutnya akan membahas sistem reproduksi pada wanita. Ini merupakan bagian atau bagan sistem reproduksi wanita. Di sini ada opiduk, ada sel telur, ada ovarium, ada rahim, dan juga vagina. Di sini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu ovarium, di mana di ovarium ini digambar ovarium di sini ini merupakan pembentukan sel telur dan juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Ovarium pada manusia itu ada dua, ada sebelah kanan, juga sebelah kiri. Selanjutnya yaitu opiduk, di mana opiduk di sistem reproduksi pada wanita sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Jadi, di opiduk inilah sel telur dan juga sel sperma bertemu, sehingga di sini juga terjadi proses pembuahan sebelum dia menghasilkan zigot dan juga tumbuh bayi. Yang selanjutnya yaitu rahim. Rahim itu hanya pada wanita. Rahim ini sebagai tempat pertumbuhan janin. Yang terakhir yaitu vagina.